tetapi kita bisa mengatur waktu dan kita tidak diatur waktu itu. Pada hari ini Bapak Jenderal mengusung pendeta dengan Ibu Perusiahan pendeta dengan Bapak Janipar pemerhati keadaan rohani yang dari Jakarta. Bukan kebetulan mereka datang, tetapi memperhatikan, merasakan dan membangkitkan cemburu kita kepada hal yang menyesatkan dan melemahkan rohani itu. Maka kita manfaatkan waktu ini. Saya rasa pertama saya perkenalkan satu persatu. Ibu adalah seorang putri, seorang pendeta perintis juga Pentakosta dulu. Saudara-saudara, dan cocok dengan kepemimpinan sekarang dari pendeta dinilai oleh pemerintah bisa pemimpin menjadi kepala depak di Bali di negeri, dan ibu ini dan anak-anaknya menjadi hamba Tuhan, termasuk ibu menjadi seorang pendeta, dan ketepatan datang di Sumatera Utara menyampaikan pesan buat bekas-bekas pelayanan ayahnya dahulu di Tanah Batak. Dan Bapak Jenderal mengusung Purnawirawan, seorang pendeta dan tokoh dari daerah kita. Bapak Janipar juga akan menyampaikan sedikit banyak, mungkin berterima kasih kepada kita bisa berhidup, memikirkan daerah yang mereka cintai. Saya mohon pertama Ibu dulu. Ya, panitia berapa menit satu orang? Terserah Pak, tamu kita utama, terserah. Semua harus sepakat, tamu penting. Tidak boleh lewat waktu. Shalom. Shalom. Oras. Ada yang tidak tahu bahasa Batak di sini? Orang penting. Oke, titik ya. Terima kasih nih Pak Pendeta KCOP, kawan lama, sahabat lama, dan tidak tahu beliau ini jadi panutan saya. Sudah kenal 35 tahun dan sebagainya. Diam-diam saya berguru sama beliau. Terima kasih mengajak kami kemari. Ya, kami bertiga di sini. Sebelum saya bicara yang terakhir, saya perkenalkan ini amang guru saya. Amang guru itu Om. Ya. Insinyur Parli Janipar, tamatan ITB. Sekarang datang ke Bali G sudah 5 tahun setelah pensiun pejabat sebelumnya, tapi memberikan perhatian kepada Toba. 5 tahun di sini ditinggal anak-anak dan apa kesenangannya mau berbuat sesuatu. Ketemu sama saya tidak direncanakan, tapi Tuhan yang merencanakan. Hal yang sama terjadi sama saya, ada meeting of minds, ada pemikiran yang sama. Akhirnya kami bersahabat. Coba saya, ya, ginjal saya tinggal 1, tapi tidak saya rasakan. Seakan-akan saya masih muda. Ya kan? Sama yang Bapak itu, sama dengan yang lain lagi kan? Oke? Ya, karena Tuhan Yesus. Karena itu saya akan persilakan sebelum saya bicara nanti yang terakhir, nama guru saya Pak Janipar. Silakan bicara. Oras. Oras. Pemimpinan di mana Tuhan.
itu saya ke Bogor SMA dan berlanjut ke Bandung di ITB, dan dari ITB saya bekerja di Departemen PUPR sampai saya pensiun 15 tahun yang lalu. Yang kedua, saya perkenalkan juga istri saya Bu Silaban. Anak saya ada 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Jadi orang Batak enak seperti saya, karena masih public speak, tidak ada tanggung jawab lagi kan. Jadi tapi saya mau cerita dulu kenapa saya ke Bali ini. Ini berhubungan dengan tugas aman dan inang sekalian. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya memperbaiki rumah orang tua saya di Bali. Dalam perjalanan saya di sana, terus ada tiba-tiba, saya nggak lihat sih mau tiba-tiba, tapi tiba-tiba ada berita bahwa mungkin pernah dengar juga di sisi lain ada seorang tulang, maaf ini, memperkosa berengnya 1 tahun. Kemudian ikut lagi bapaknya, ikut dalam pekerjaan itu. Bapaknya memperkosa gurunya kan. Jadi setelah saya ke situ, saya begitu menumpati begitu ke kampungnya. Itu yang saya tidak masuk akal. Kok bisa ya? Saya pikir binatang aja, maaf ini, binatang aja ada yang anaknya dia tidak diapa-apain. Kok ini manusia? Udah bagaimana ini tanah tumpah darah saya ini? Itu membuat saya menjadi di sini. Akhirnya tradisi ini, ibu ini setelah saya urus ke polisi dengan bupati, akhirnya juga rupanya hamil. Nah, saya bilang sama ibunya, ini anak udah hamil, apa dibunuhkan aja ya. Bukan nanti kita nggak tahu kita anak suami atau anak bapak, anak itu anak tuangnya. Nah, itu satu, biar hilang cerita ini. Yang kedua saya bilang, teruskan aja. Kira-kira lahir ini, mana pilihanmu sama dia bilang kan? Nah, jadi kata bilang, teruskanlah sampai lahir. Terima kasih seperti apa yang dalam hati saya sebenarnya. Saya juga, saya uruslah ini, berkata lahirlah laki-laki. Dia punya orang sekarang. Saya titip di Siantar, di Eli. Saya tak pernah lihat 3 bulan yang lalu saya ada di harus di anaknya. Itulah yang membuat saya pikir bagaimana ini tanah tumpah darah saya. Kalau saya berpikir di Bali begitu, itu di tempat lain pun mestinya ada, cuma kita tahu. Nah, selama 5 tahun ini sudah ada 60 kasus yang saya dapati di Bali. Jadi berpikirlah saya, ini juga perlu untuk bapak-bapak sekalian. Aku di HKBP, aku cerita tadi di gereja. Saya nggak tahu ya, apa tadi nggak dicamitakan ini, diceritakan. Mungkin tidak tahu atau harus kan bisa. Kalau sih diajarin mereka binatang. Selama saya di sini dia kurang ya mungkin ya itulah. Sehingga saya putuskan dalam hati saya adalah saya dibagi aja. Di kampung saya dirikan di sana. Pertama saya pikir ini orang-orang kan di sini minum tua banyak. Yang salah bukan tua. Tua itu minuman tradisional Batak. Yang salah itu saya minum sampai mabuk. Jadi saya pikir dong, saya nggak mau salah tua, tapi salah mental dan perilaku orang Batak. Ya, siapapun itu. Jadi itu bukan hanya Islam saja. Islam mungkin ada juga, cuma nggak tahu. Sudah pernah saya dapat juga orang Padang di mana itu di Cikupan. Bodohnya juga diperkosa. Jadi saya pikir ini sudah datang di mana ini. Jadi saya kasih tahu. Akhirnya di kampung saya bilang tahu. Saya bikin sekolah ini, saya bikin perpustakaan. Di samping juga saya juga penggiat ini
kalau ada sekarang itu karena bidang saya dulu waktu di TB mengenai sampah saya. Jadi saya udah bikin di Balige sekarang pengelolaan sampah di Balige dan itu sudah sedang berjalan. Dan aman juga dan memang dia boleh juga supaya sama-sama kita mengedukasi masyarakat supaya dia sadar akan sampah. Karena daerah kita ini kan, terima kasih kepada Presiden bahwa destinasi para wisata 5 besar di Indonesia. Ini saya pikir bukan tanggung jawab bupati saja. Mungkin sangat siapa. Jadi kami, nah sebenarnya saya himbau juga teman-teman saya di Jakarta, udah banyak termasuk orang ini sekarang sudah bikin rumah 2 di Bogor dan untuk juga mungkin kafe terus berkurang garam nanti dijelaskan. Dia udah hebat ini kan, jadi sudah memberikan yang baik buat rumah. Jadi saya harapkan teman-teman, inilah cerita saya. Ini karena apa? Ada satu sifat orang Batak yang sama. Mungkin setuju bagi saya tidak tahu. Ternyata orang Batak itu terhadap malu itu lebih tinggi daripada berbuat baik. Saya dapat ini kalau misalkan kejadianlah bapak-bapak ini, karena di kampung saya ketemu daripada media kita itu hukum apa hukum akhirnya diproses. Itu kadang-kadang kendala saya marilah kita orang karena maka kita lah yang tahu ya masa bang kita anak kita diperkosa kita diperkosa. Jadi mental ini juga saya pikirkan secara coba ya sama-sama kita ya. Jadi banyak sebenarnya yang saya menceritakan dalam waktu yang begini dan saya bersedia, saya bilang itu di sekarang hidup saya itu baik, sudah itu aja jalan. Saya kadang-kadang juga ada gereja perlu masyarakat karena ini kenapa terjadi di Tapanuli kemiskinan, pengetahuan. Jadi sebenarnya memang kami saya yang sudah berhasil didoakan oleh Toba, berhasil di perantauan, tanda kutip berhasil ya, macam-macam hasilnya, harusnya memberikan hati dan himbau orang dan kami juga mungkin ada nanti terus di Jakarta supaya orang Pakaran itu ingatlah sedikit ke ini. Jadi itulah Minang, kalau memang ada waktu kapan-kapan boleh kita bicara. Nanti telepon saya kasih. Kapan datang ke rumah saya tiba-tiba itu tempat rumah semua orang. Kalau datang tamu-tamu dari Jakarta saya bilang daripada kamu kami sedang di hotel di rumah saya gratis. Tapi saya bilang kalau dari kampung saya ini miskin, kamu punya duit bagi dari dia, nggak usah kasih ke saya. Nah, itulah jadi sebenarnya masih banyak saya cerita, tapi itulah saya permintaan saya sangat senang kepada anak muda saya Sionbing, ya Sionbing, saya di sini bertemu dengan anak Minang dari berbagai gereja. Saya HKBP, tapi saya waktu kemarin di kampung saya karena HKBP ada pendeta tidak mau dengan kampung saya dipanggil itu dari GRRI, jadi nggak perlu saya. Soal gereja saya pikir bukan satu gereja aja kita kepada Tuhan. Semua gereja itu jalan kita kepada Tuhan. Tapi ada memang karena bapak saya Musenti, ya paksa saya oleh diri saya. Oleh diri saya, bapak saya Musenti masa saya kebiasaan misalnya. Ya, jadi kalau saya dilihat itu bukan berarti kalau gereja Betel nggak bisa undang saya nomor tidak. Jadi saya berikan nanti kalau apa anak itu juga tahu lah telepon saya. Jadi saya sedikit ini ya mengajak anak Minang. Saya bersedia. Yang dapat saya mampu. Ya. Saya itu aja dari saya. Puji Tuhan. Terima kasih Maunya Aceh ya. Tadi ada dari NTT tadi nggak tahu bahasa Batak. Saya belajar. Ini baru pertama kali di sini. Baru 1 tahun Pak. 1 tahun. Di sini melayani ya.
Iya, saya di Fakultas Kesenjangan Pak. Iya, itu. Oke, puji Tuhan, Indonesia adalah satu. Tapi memang Indonesia itu terdiri dari 1.300 suku dan 700 bahasa. Bahasa Batak salah satu bahasa daerah yang akan punah katanya. Hasil penelitian supaya tidak punah, maka kita pakai sekali-sekali bahasa Batak dan bapak kita ini akan belajar bahasa Batak. Ya. Kalau kita ke NTT, kita belajar bahasa NTT. Begitu kan? Oke. Nah, jadi silakan sadi-sadi mana Batak mau. Apa boleh buat nanti diterjemahkan oleh teman itu ya. Karena kita bangun di Jakarta Batak Center. Antara lain kenapa asa orang mago kata-kata ini. Jadi HKBP silakan teruskan pakai bahasa Batak. Jadi agama sana HKBP Sordo. Pendeta ada juga. Oh, ya itu. Coba angkat tangan dulu lah. Ya kan? Jadi makingan sepuasnya ngomong ya. Tadi ya, walaupun bagaimana ya kita harus ada batasnya. Senari ngomonglah, usia wakil kepala sidang TGB dari Kompleks Tami Angkatan Laut. Mungkin suara saya lebih keras dari laki-laki ya. Saya biasa bicara sebagai hamba Tuhan dan juga ya berkecimpung di bidang politik dan sebagai wakil rakyat pernah mengalami diri saya perkenalkan diri saya berusia yang tidak pernah tinggal di tempat ini. Saya dari kecil dari SD, SMP, SMA, kuliah saya di Bali. Saya lebih paham sebenarnya bahasa Bali daripada bahasa Batak. Tapi mertua saya berhasil membuat saya harus bisa bahasa Batak sebagai pemain yang tertua. Ya, jadi ada 12 bersaudara yang nomor 1. Maka saya mau main berdua. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu berkumpul bersama-sama belajar mengenai kepemimpinan transformasional. Tentunya mengapa saya mau bersedia bicara? Nah, memang karena kami di DPR itu biasa kan spookman. Jadi kita harus kalau bicara parley kita harus bicara banyak kita harus bicara. Tapi pagi hari ini saya hanya mewakili perempuan. Tidak adil kalau laki-laki saja yang bicara karena laki-laki saya tahu urusan perempuan sebagai hamba Tuhan dan sebagai tubuh Kristus. Perempuan punya keunikan tersendiri. Saya belajar mengenai kepemimpinan perempuan women leadership di Pagai Amerika. Saya utusan dari Indonesia waktu itu selama 1 bulan. Jadi saya memahami kondisi perempuan sebagai hamba Tuhan. Apa yang dialaminya, bagaimana dia harus sebagai mitra daripada laki-laki. Bukan saja di keluarga kita mitra suami, tapi pada waktu kita menggembalakan menjadi hamba Tuhan, maka kita harus mempunyai strategi tersendiri, mempunyai gaya kepemimpinan yang jauh berbeda dari laki-laki. Tetapi Roh Kudus menyatukan itu semua sehingga menjadi lengkap. Jadi tidak pernah jangan minder, tapi jangan sombong sebagai perempuan. Kita itu tetap harus tahu bahwa Adam lah yang diciptakan dari tidak dulu, maka bisa menempatkan diri sebagai anak Tuhan seorang perempuan. Maka itu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tadi sudah bicara bagaimana peranan Bapak Amakuru Sianipah meninggalkan komfort zone-nya di Jakarta yang begitu luas dan luar biasa rumahnya. Bahkan lebih daripada ini hall-nya untuk pertemuan-pertemuan. Dia tinggalkan itu karena bagi kasus yang dilipat, bagi penyelewengan, bagi penyimpangan seksual yang sudah rupanya marak di Tapanuli ini, yang kelihatannya tadi karena rasa malu itu lebih tinggi, maka ditutup-tutupi, tetapi itu merambat menjadi sesuatu penyakit sosial. Maka saya salut pada beliau datang ke sini memberikan dirinya, sudah di masa tua, sudah kepala 7, tetapi masih mau untuk melakukan. Nah bagian kami adalah
saya sendiri merasa buat apa ya? Saya kalau pulang ke sini belum merasa home, belum merasa saya pulang kampung. Beda kalau saya pulang ke Bali begitu di bandara mendarat pesawat, saya sudah kalau melihat itu di Ngurah Rai, saya pulang kampung saya. Di sini dulu saya kecil, di sini saya dewasa, di sini semuanya. Di sini orang tua saya melayani sebagai pendeta. Di sini saya dibawa-bawa sehingga yang tadinya orang Bali belum bertobat, maka banyak orang Bali bertobat dan lihatlah hasilnya sekarang. Karena setiap dulu orang tua saya mengatakan kalau kamu melangkah SD saya waktu itu katakan di dalam nama Yesus Kristus Pulau Bali diselamatkan. Rasanya mustahil. Bali itu penuh dengan dewa-dewa. Dan dewa-dewa itu di samping rumah kami bisa hilang semuanya dewa-dewanya, kata mereka, kata pendetanya. Karena kami setiap hari berdoa dan sudah tahu kan kalau berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami ikat segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kita kosong. Yang benar-benarnya kata begini, tolong Pak Pendeta Sihan berhenti berdoa karena semua dewanya sudah pergi. Lalu kami mikir apakah dewanya itu setan? Kami ngusir setan kok. Tapi kenapa pergi? Itu salah satu pengalaman. Bahkan di tahun itu kan tahun 50-an, saya masih kecil sekali. Itu orang Bali kalau masuk Kristen dikubur tidak boleh. Haram dia diterima tanahnya. Itu diperjuangkan dan ada yang bawa parang kepada ayah saya. Sampai akhirnya semua banyak dimenangkan oleh Tuhan. Sekarang jemaat saya juga masih ada anaknya Panji Disna, yaitu seorang Bali yang terkenal sastrawan. Anaknya juga masih jadi jemaat saya sekarang. Saya juga kaget kenapa saya sudah jauh lama meninggalkan Bali. Anaknya datang menjadi jemaat saya. Dan dia membawa orang Bali banyak sekali sekolah ke Jakarta. Semua masuk Kristen. Puji nama Tuhan. Itu satu kesaksian. Tapi saya berlanjut sekarang mengatakan kami tinggal di sini. Suami saya selalu berdoa pada waktu dia sakit parah dan sudah tidak ada harapan kritis 1 tahun yang lalu. Selalu dia dengung-dengungkan gur-gur harus dibangun. Karena itu apa yang ada pada diri kami di sana dijual untuk membangun tanah yang memang sudah dibeli puluhan tahun yang lalu. Sebenarnya tanah nenek moyangnya tapi kami harus beli supaya itu menjadi satu yang kami tidak tahu menjadi apa, tapi kami beli saja waktu itu. Nah, saya baru tergerak meminta tanda dari Tuhan. Tuhan berikan tanda kalau itu dibangun. Karena saya sangat concern dengan apa yang dikatakan Jokowi, dia menjadi daerah pariwisata unggulan. Tadi Amang Guru bilang 5 daerah yang menjadi unggulan. Pengalaman saya di Bali pada waktu Bali tahun 50-an belum menjadi daerah wisata, cuma disebut Pulau Dewata. Baik-baik saja keadaannya. Tapi begitu di tahun 62 mulai Soekarno mengatakan Bali menjadi satu daerah wisata yang luar biasa karena keunikan suku dan agamanya, maka timbullah di sana hal-hal yang buruk sampai sekarang. Bali dikatakan terkenal karena same-sexan. Jadi salah satu yang menjadi pergumulan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau satu tempat daerah pariwisata, maka dia akan menjadi daerah, maaf bicara, maksiat. Karena itu saya bilang kalau Tapanuli, kalau Danau Toba ini menjadi kawasan pariwisata, harus ditangkal dengan wisata rohani. Maka apa yang kau katakan akan kau berikan pada kami Tuhan? Saya mengatakan sama dia, kalau mau membangun di sana yang pertama ya adalah taman doa. First priority. Tanpa kami lihat bagaimana si arsitek mencari taman-taman doa melalui Google, maka dia bangunlah taman doa itu ya, yang puji Tuhan. Saya katakan saya sudah berdoa di Ungaran, itu yang paling dahulu terkenal. Saya sudah berdoa di taman doa di Amerika. Saya melihat taman-taman doa ini tidak kalah. Saya tidak promosi, tapi coba datang ke sana. Kami sudah siapkan, ada karpetnya, ada ini semua nyaman untuk berdoa di sana. Saya merasakan bahwa inilah salah satu Tuhan penangkal dari wisata. Harus ditangkal wisata rohani karena kalau kesalib kasih terlalu jauh. Tapi ini di Toba ini maka tidak usah jauh-jauh, di pinggir jalan naik sedikit ke atas. Dibangunlah taman doa, lalu ada taman kebudayaan yang dirindukan oleh suami. Supaya uning-uningan Batak.
dicampur dengan kami bawa musik piano ke sana. Itu digabungkan bukan lagi memanggil Batara Guru tetapi memanggil Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 150 mengatakan, nyanyikanlah pujian, musik semua gemerincing untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada taman kaderisasi untuk mencerahkan orang Batak menjadi calon-calon pemimpin. Ya, jadi kalau dahulu mereka ini ya, kebetulan lulusan II mereka ini dari ITB, itu memang dulu kelihatannya di sana didominasi orang Batak. Tapi sekarang sudah tidak. Kemanakah generasi muda? Kemanakah anak-anak kita? Diserang narkoba kah? Penyimpangan-penyimpangan lain kah? Satu-satunya adalah harus dididik, dicerahkan di taman kaderisasi menjadi generasi penerus tiang-tiang gereja. Itu kerinduan kami. Lalu ada taman kebugaran. Alkitab mengatakan bahwa latihan badan itu sedikit manfaatnya, tapi ada manfaatnya. Jadi jangan lupa ibu-ibu berolahraga. Jangan kita menjadi buntelan-buntelan atau jadi karung-karung. Pertahankan tetap bahwa badan kita ini, badan yang sehat ini, semakin kita merasakan kasih Tuhan, maka yang terbaik dipersembahkan bagi Tuhan. Maka saya sudah kepala 7 tapi saya tetap berolahraga untuk mempertahankan supaya kita tetap di dalam kebugaran. Lalu ada kafe paling bawah. Mengapa paling bawah? Memang dia harus di bawah karena dia hanya menunjang ekonomi supaya nanti bisa membiayai biaya operasional dari tanah yang 5.500 meter itu. Itu sedikit pencerahan, sekalian saya beritahu, datanglah berdoa ke sana, datanglah ke sana juga seminar, berkumpul seperti ini, silakan ramai-ramai di sana. Maka setelah nanti bulan depan diresmikan oleh Bupati Toba, maka itu sekarang tapi berdoa udah open. Ya, silahkan datang berdoa ke sana. Silahkan datang di sana untuk berbicara. Ini hanya jaga kebersihan, dirawat baik-baik, jangan dirusak. Itu sebabnya kami bangun itu dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Silahkan hamba-hamba Tuhan bersinergi, jangan lihat gereja mana, tapi lihat Tuhan Yesus yang disembah. Itulah yang kita muliakan. Mari berkarya terus, mari bekerja sama, bersama-sama bekerja. Ibu-ibu sebagai mitra, sebagai penolong, berarti kita helper lebih kuat dari yang ditolong. Mari bantu pelayanan daripada laki-laki. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Wanita hebat ya. Hebat. Wanita hebat, bukan dia yang hebat, wanita hebat. Tuhan Yesus lebih hebat lagi. Saya akan bacakan nomor telepon emang guru saya ini. Boleh ya? Tadi supaya karena oke, 08 Oke. 08 11 843 834. Saya ulangi 0811 843 834. Setengah kan? Oke ya, jadi hubungilah beliau karena beliau Saya 0811 Elizabeth Listriana Bursiahan Nyonya Simangunsong. 0811 81 3004. Ya, kalau Bonar Simangunsong 0811 166 433. Telkomsel itu semua. terima kasih mau lihat saya mau lanjutkan sedikit lagi. Jadi dihubungilah Amata
Parlin Sianipar. Beliau ini mengumpulkan plastik-plastik untuk diolah. Sampah plastik nomor 2 paling banyak itu di Indonesia. Di dunia ini. Di laut, di darat, cuma di udara nggak ada aja. Di pesawat aja. Ya, jadi itu hal yang baik kalau bisa. Bukan hanya toba, tapi juga taput. Kita ditaput nih sekarang ya. Jadi itu. Nah, kemudian tadi istri saya sudah menjelaskan Taman Gur-Gur. Nah ini. Kenapa kita ambil taman? Kami ingat bahwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane. Mau kita sebut dia Taman Getsemane terlalu sakral rasanya. Udahlah Taman Gur-Gur aja. Kan gitu ya, taman itu sejuk dan kita berusaha membuat di sana yang baik, tanaman dan sebagainya. Silakan hadir, bisa melihat, kasih pendapat, mendukung dan sebagainya dalam doa, dalam apa saja. Tadi ada 4 taman, taman doa, taman kebudayaan, taman kaderisasi dan taman kebugaran. Baru ada kafe. Itu. Nah, kami buat di sana ada Yayasan Pusat Kristiani Gur-Gur. Saya memakai kaosnya. Jadi ini ya bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini TG Taman Gur-Gur. Nah, beliau inilah Bapak Pendeta Kepa Siombing, ketua yayasan itu. Jadi beliau ini dimohonkan supaya bisa memimpin di situ baik yayasan maupun juga hubungan antara yayasan dengan kafe. Jadi ada yayasan itu pelayanan, ada 4 taman, ada kafe penunjang ekonomi. Jadi kalau beruntung ini kafe kita tidak bawa ke Jakarta, tapi membiayai. Jadi beliau ini kami mohon supaya bisa memimpin dua-duanya. Jadi beliau ini suka pegang sapu. Saya terkejut ada pegang sapu. Oh, jangan. Tak boleh. Gitu. Ada orang lain untuk itu. Jadi, inilah beliau ini seperti saya katakan tadi panutan. Damangda, oke ya, jadi itu. Nah, jadi kita mau melayani itu sesuai aturan Alkitab terutama, kemudian aturan pemerintah Republik Indonesia. Jadi badan hukum itu. Nah, mari kita melayani juga badan hukum. Sama seperti gereja-gereja. Ada badan hukumnya. Iya kan? Nah, Alkitab mengajarkan di perjanjian lama itu masalah sosial, masalah negara. Kan gitu. Ada namanya situ, pejuang kemerdekaan. Bagi saya itu, karena ini saya ini tentara ya. Bagi saya, ya, si Musa itu bukan hanya hamba Tuhan, tapi dia pejuang kemerdekaan. Dia yang memperjuangkan Israel itu merdeka dari Mesir, dibawa ke Kanaan. Pakai apa dia berjuang? Tongkat. Secara fisik itu tongkat. Bangsa Indonesia berjuang dengan bambu runcing. Nah itu kan lihat tuh, ada mirip-miripnya kan gitu ya. Saya suka begitu, menghubung-hubungkan antara Alkitab dengan dunia ini ya. Karena saya tentara, saya apa itu ya ada unsur itulah. Jadi tadi istri saya mengatakan perempuan itu penolong. Selalu saya bilang wanita itu kadang-kadang irasional. Yang memakan buah terlarang itu siapa duluan? Perempuan. Ya kan? Saya yakin iblis itu udah tawarkan itu kepada Adam.
walaupun tidak ada. Tapi dia ingat perintah Tuhan. Tapi begitu si Hawa yang kasih, makan Adam katanya, dimakan. Jadi laki-laki itu takut sama penolongnya. Saya takut juga sama ini. Iya. Oh, kalau dia marah udah, saya nggak bisa lihat telinga saya. Itu ya. Tapi begitulah kita. Justru karena iblis itu jatuh dalam dosa, dunia menjadi fana. Yang tadinya kesan saya diciptakan tidak fana, akhirnya menjadi fana karena dosa itu. Iya kan? Oke. Tadinya dunia ini diserahkan kepada manusia itu. Beranak cuculah, taklukkanlah, kuasailah katanya. Waktu saya baca itu, waduh, ini milik kita ini. Tapi anehnya di perjanjian baru, datanglah si iblis itu waktu Tuhan Yesus puasa dibawa ke bubungan. Dia bilang, menyembah kepadaku akan kuberikan ini kepadamu. Bukan menyembahnya itu menjadi persoalan, tapi akan kuberikan ini kepadamu. Yang tadinya diserahkan ke manusia sudah menjadi milik iblis. Itu milik iblis, itulah kita rampas kembali. Oleh karena itu saya mengusulkan setiap rumah kita, setiap tanah kita urapi, ambil kembali, supaya orang yang hidup di atas tanah itu makin tentram, dan pelecehan seksual, maaf, akhirnya lama-lama hilang. Kuasa Tuhan itu harus turun. Jadi kita hamba-hamba Tuhan adalah jago peperangan sesuai Alkitab, ya enggak? Oke, kita pahami Alkitab itu, bawa juga kepada tadi manusia itu caranya gimana? Seperti si Musa, dia pejuang kemerdekaan, iya kan? Sama seperti bapak saya dulu bergerilya di sini, pejuang kemerdekaan, kan itu ya. Jadi itu, nah, Taman Gur-Gur silakan dipakai. Beliau ini penguasa di sana sudah diserahkan. Oke, Mas Yong. Itu ya. Dari NTT boleh juga apa ke sana? Ya, silakan ya. Oke. Itu. Anak asuh saya seorang pendeta, namanya Pendeta Daud Ruku. Ya, itu di Probolinggo. Dia akan datang ke situ. Rombongan. Ya. Seperti itu ya. Mari kita saling tolong menolong. Beliau ini yang dikatakan tadi itu harus menjadi persoalan kita. Yaitu ada dua sebenarnya. Satu adalah pelecehan seksual, satu lagi narkoba. Narkoba ini merajalela luar biasa mendunia. Maka kitalah yang akan memeranginya. Jadi itulah barangkali dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami mohon izin, kami harus berangkat ke bandara. Ya, shalom. Terima kasih dengan kerelaan Bapak B. Mangunsong, Ibu dan Pak Syanipar. Yang menjadi ketua umum di yayasan ini adalah seorang Ibu Dr. Siti Hadijah. Maka menu yang disampaikan oleh Ibu tadi sangat connecting dengan Ibu. Karena seorang ibu, saya melihat ibu itu tetap ibu. Kamar mandinya tidak ada karena tidak tahu maku. Sehingga aku maku kemarin. Memang sampai begitu. Maksud saya, seorang ibu datang ke Sumatera Utara, terbeban dengan beban begini. Beliau adalah ibu, tetapi rohnya adalah laki-laki. Iya. Karena disebut di dalam firman Tuhan begitu, hendaklah kamu semua menjadi laki-laki. Bapak-bapak yang datang dari Jakarta, kami bersyukur dan berterima kasih. Saya belum ngomong padahal diminta ngomong di sini supaya bahasa saya mengalap sangap, meminjam wibawa dari bapak-bapak, karena saya mau sampaikan kepemimpinan pola Kristus. Kata K. Warren, how Jesus to attack the crowd,
how Jesus detect the crowd. Bagaimana Yesus bisa membuat pukat harimau menjala banyak orang. Bukan pancing saja, tetapi yang saya baca adalah seperti bapak-bapak menyediakan finansial buat yang lapar, menyediakan mengasihi bangsa itu walaupun belum percaya, dan mengingat kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang datang dari pengalaman dari Profesor tadi, Pak Profesor, akulah yang paling bahagia pada hari ini. Karena Bapakku bukan dihubungkan dengan Bapak Lubis, dengan bapak-bapak dari universitas dari sana. Karena selama ini kami ini juga berpengetahuan seperti pengetahuan bapak-bapak ini. Jadi kita seperti pertanyaan tadi, bagaimana kami untuk mengikuti menjadi pemimpin. Jadi mohonan saya, doakanlah juga Nipian Daliman ini. Sejak aku kenal ibu ini, aku menjadi pengikut jauh dan dekat. Dia adalah ibu secara biologi, tetapi dia adalah suatu panutan bagi saya. Dia mengambil dokter di budaya Batak, nanti akan mengenali kami dulu. Tuhan memberkati. Pedulikan lama, doakanlah ibu ini live live, karena dia seorang ibu juga sudah meninggalkan semuanya. Dan bapak-bapak juga ada agama dulu di Tanah Batak, namanya agama Bidamora. Itu pecah daripada agama Permadi. Lalu Namora itu sinus di mana? Lalu ada mengkritik Namora materi dena. Biholan Namora masih konsorima di sudi. Alai dan berbuat takanasi mitok magama Bidamora. Itu nak jaga tu amat tahun awal jaga. Ikut hutang yang kena tahun. Alana hujah di dalam Alkitab. Tolong si jaga rumah ibadah. Satu itu disarikan oleh Tuhan. Markus pasal 5. Tuhan melihat mengasihi orang yang membangun rumah untuk Tuhan. Lalu Maksahid burungnya yang 12 tahun khusus dia peduli. Tuhan yang membangun rumah Tuhan. Kita ini penjaga rumah Tuhan. Satu lagi penjaga rumah Tuhan, dia berdoa dan berkata kepada Yesus, tolonglah Yesus, ini yang mempedulikan rumah dua kami. Tolonglah ada masalahnya, anaknya sakit. Maka penjaga-penjaga rumah doa. Kita harus doakan siapa yang berbuat. Satu lagi, seorang kepala rumah doa gusar karena datang Yesus. Karena mungkin terlampau organisasi atau terlampau menjaga, bukan ada rohani di dalam. Mungkin ada kesalahan di dalam organisasi itu. Jadi jangan ada kebenaran. Jauhlah itu dari kita. Itu yang saya katakan. Tetapi Pak Bonar, Tuhan mengasihi Bapak dan Ibu karena memikirkan rumah doa. Pak Syanifar, kami juga melihat bahwa Bapak sudah membangun, tetapi pedulikan juga yayasan-yayasan yang lain, gereja-gereja yang lain. Bapak Bonar pernah membangun dan beliau ketua umum, yaitu Musyawarah Majelis Umat Kristen Indonesia karena kepeduliannya. Tetapi karena situasi belum kelihatan sekarang. Tetapi kita doakanlah, dan bapak-bapak ibu doakanlah yayasan ini. Karena ini juga live and life. Harus dikendalikan juga dengan biaya. Dan saya meminjam kuasa, meminjam sahala dari bapak-bapak ini. Jangan kita menjadi agama Bidamora.
karena ibu ini sangat limpah. Romahamu nungara di sude, marilah berpesta, anak domba sudah disembelih, tidak ada yang kurang. Itu tipe 1 ibu, aku bilang sama ibu itu. Tetapi ada tipe yang lain dikatakan oleh Yesus, akhir 1 Korintus 14 ayat 26. Ibadah yang sekarang to devotion, artinya semua yang datang beribadah harus membuat footing, petaruh, harus ada, jangan kosong. Entah nasihat, entah soalnya ada. Interupsi jam 12 Bapak Wakil Bandara. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih, dan Bapak pembicara selanjutnya, anggap saja kalau ada sisa waktu, kami adalah penampung, penserap, kira-kira begitu. Tetapi kami butuh Profesor Lubis, Bapak Lubis, dan yang lain lanjutkan, dan kita katakan selamat jalan buat bapak-bapak ini. Doa kami dan doa bapak-bapak akan connecting untuk memajukan daerah Batak. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Maulana Tegodamnah. Saya bukan orang pertama kali ketemu Bapak deh kayaknya. Bapak pernah ketemu di Ibu Eriana. Bapak ingat saya dosen di Hope Asia. Saya juga ketemu Ibu di Citos, tepuk tangan. Saya ketua Gerakan Perempuan Merah Putih Indonesia, Dewan Pimpinan Tertinggi. Saya senang tadi bisa komunikasi di Bali. Memang kami ada rencana buka Dewan Pimpinan Daerah Bali, dan tanggal 21 April itu buka di Keraton Yogyakarta, dan sekaligus lengkap di Merah Putih Indonesia. Jadi sebelum Bapak Ibu pergi, kiranya ada sesuatu yang akan diingat di kampung ini, musik. Kita nyanyi dulu sebentar supaya ingat kampung halaman. Doakan kami Pak, kami juga sedang bergumul untuk tanah, untuk pusat pendidikan dan pelatihan misi pekabaran Injil. Pertama dari Kedar akan dibimbing, dibina supaya dia berani bersaksi. Yang kedua memang dari penjara, dan juga itu akan dibimbing, dibina. Jadi ada 2 yang kami gumuli. Memang pusat pendidikan dan pelatihan yang khusus mantan muslim, yang satu memang dari penjara, dan juga dan untuk guru-guru misi. Kita naikkan satu pujian dulu, mudah-mudahan bisa tahu. No, sebentar sebelum. Kita berdoa untuk bapak-bapak yang akan berangkat. Sekali lagi lagunya, sekali lagi.
Ora sudah, oleh ate. Itu jauh bah. Halo dah. Ropel. Keluar ke deh. Halo dah. Ora sama. Ya, harus. Ora senang.